Sang ayah selalu melindunginya setelah memeluk Islam, meski sang ayah masih non-Islam sampai akhir hayatnya. Silakan Assalamualaikum disimak. warahmatullahi wabarakatuh. Saya di agama yang dulu namanya Ramina, Ramina. nama baptis. Di KTP pun masih, karena belum Oke. diganti. Lalu kemudian agama yang dulu sebelum sekarang Kristen Protestan. Kemudian setelah saya masuk Islam, digantilah nama saya menjadi Iftita Rahmani. Eh, bis Dulu saya di Kedalnya panggilannya Iif. Oh iya. Ya, di kampus, di pesantren, saya kan mondok juga dulu ya. Pendeta, kalau ayah itu lebih tokoh masyarakat yang dipilih menjadi petingginya di gereja itu, gereja yang ada di kampung saya gitu. Kampung saya mungkin perlu ya kalau dia dikasih Boleh, tahu. boleh, boleh. Daerah saya itu berada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Belum Islam itu emang taat gitu ke gereja. Kita ikut sekolah minggu ya. Kalau anak-anak masih kecil itu kita kan menempuh sekolah minggu. Lalu kemudian setelah nanti umur beranjak dewasa itu kita nanti mengikuti kebaktian orang dewasa, tapi ada proses yang harus kita ikuti itu setahun. Kalau di tempat saya sih, mungkin kalau di Mentawai yang lain sama sih kayaknya. Tapi kalau nggak tahu kalau seluruh Kristen apakah kayak gitu, apakah di Mentawai aja. Tapi di Mentawai itu berlaku proses itu. Selama setahun Oke. itu, usia kita kelas 6 SD, kita diikutin sebuah proses pembelajaran khusus ya, khusus seumuran anak kelas 6 SD. Kalau di tempat saya itu bahasa Mentawainya Munenegit. Apa bahasanya? Munenegit. Munenekit. Iya. Oke. Kalau di sini kayaknya lebih ke kayak pembelajaran khusus untuk si anak ini menjadi lebih paham tentang agama Kristen Oke. gitu. Terus dia kan nanti dia akan berpindah ke kebaktian, maksudnya dari sekolah minggu dia akan mengikuti kebaktian orang dewasa. Nah, nanti dia lebih memahami seperti apa sih itu harus agama Kristen yang sebenarnya seperti itu. Kalau di sekolah minggu kan lebih kayak kita diajarkan nyanyi-nyanyi rohani ya. Ya. Nyanyi-nyanyi, terus nanti juga berdoa juga ya, terus kemudian berkhotbah juga ya. Berkhotbah juga. Ada khotbahnya juga Oh, kayaknya. ada belajar khotbah. Jadi tidak sekedar ini ada gitu, tapi versi Kristen. Sebelum saya masuk Islam itu emang tidak ada sama sekali niat terbesit masuk Islam ya. Lalu kemudian pandangan saya terhadap Islam karena saya juga ada beberapa teman yang Islam, terus ada sepupu juga yang Islam gitu. Saya ngerasa orang Islam itu mungkin karena di kampung saya nggak tiap hari kali ya, maksudnya nggak hidup masjidnya itu nggak hidup terus gitu kan, nggak sholat juga, sholat 5 waktu juga nggak ini, jadi kayak Nggak masjidnya aktif. kurang aktif lah gitu. Jadi saya mikir serunya apa gitu, mereka tuh ibadah ibadah nggak sih gitu tiap hari gitu. Terus kalau di Kristen, saya suka membandingkan gitu. Kalau di Kristen tuh kayak kayak di Islam kayak sepi-sepi aja deh Nggak hidup gitu. ya. Sepi-sepi aja gitu. Kalau seandainya yang kita kenal tuh puasa Ramadan. Nah puasa Ramadan pun dalam pikiran kita anak kecil waktu itu eh kayak nyiksa banget sih gitu, nyiksa diri banget nggak makan gitu. Gitu loh. Enakan Kristen lagi gitu, enakan Kristen gitu. Kita nggak ada larangan untuk makan, untuk minum seperti itu. Maksudnya kalau ngelihat pandangan waktu itu ya, oh sunat. Masalah kan karena ada saudara yang kayak kayak menjadi tekanan banget gitu kalau pandangan dia itu terhadap disunat laki-laki ya. Ya. Heeh. Katanya nggak mau masuk Islam, nanti saya disunat seperti itu. Nah kita pun biarpun perempuan, saya juga berpikir kok ada istilah seperti itu juga gitu di Islam, kok ribet banget gitu. Dulu saya berpikir tapi itu waktu masih kecil kayak lebih ketakutnya, kayak kurang nggak ada seru-serunya gitu. Karena memang di Kristen mungkin perbandingannya kayak Natal, Tahun Baru, emang semeriah itu sih. Rame ya. Rame gitu. Karena memang sebenarnya kan emang nggak ada niat awal masuk Islam, nggak tertarik lah Ya. awalnya. Nah, kemudian mungkin hidayahnya seperti ini jalannya ya. Ya, kakak saya tuh udah duluan Islam. Saya punya kakak di atas saya nomor 2. Kalau yang pertama kakak saya masih non ya sampai sekarang, beliau juga udah berkeluarga. Kemudian punya kakak lagi, yang kakak nomor 2, saya nomor 3 ya. Jadi keluarga ada 6 orang. Eh, kakak saya yang nomor 2 itu dia udah duluan Islam. Ya. Dia Islamnya
diajak sama tante saya yang menikah sama orang Islam. oke. Udah Islam nih duluan tantenya. Jadi begitu dia udah Islam, ngajak kakak nih, kakak saya diajak lalu dimasukkan ke pesantren. Ya orang tua juga sih, maksudnya izin ke orang tua masuklah dia ke pesantren gitu. Di pesantrennya itu ada di pesantren Profesor Dr. Hamka di Maninjau. Kakak saya liburan, saya lagi tamatan kelas 6 SD ini, kakak saya liburan pulang ke rumah, ke kampung gitu. Pada waktu itu saya sakit. Jadi anak-anak seharusnya kita harus mendaftar ke SMP negeri ya. Kalau di Mentawai itu banyak adanya waktu itu SMP negeri. Ada asrama juga yang Islam, tapi saya nggak tertarik emang gitu ya. Niatnya itu mendaftar di SMP negeri, tapi karena kondisinya waktu itu lagi sakit, tertunda pergi untuk daftar gitu. Udah di rumah nih gitu, kita kembali lagi ke rumah. Kita berbincang sama orang tua, anak kakak saya mendengarkan nih yang dari pesantren itu, mendengarkan ini kenapa, wah kasihan juga gitu, mungkin dia mikirnya gitu ya, kasihan juga ya masa adik saya nggak sekolah ngelanjutin ini harus menunggu pendaftaran tahun depannya kan gitu. Akhirnya dia menawarkan ke saya, kamu mau nggak masuk pesantren gitu. Di pesantren itu sama, SMP juga sekolah gitu, cuman bedanya kamu harus masuk Islam gitu, karena kan pesantren kan. Kamu harus mengikuti kayak saya gitu. Kamu nanti jadi orang Islam, nanti disyahadatkan di Islam. Nanti kamu sekolah SMP di pesantren, tinggal di asrama. Di situ jangan khawatir deh. Kalau kamu sakit-sakitan juga ada yang ngurusin. Pokoknya dia ceritakan yang baik-baiknya lah gitu kan. Kalau kita pesantren mah ya pasti banyak juga yang ininya ya gitu. Tapi dia ceritakan yang baik-baiknya waktu itu. Di situ tuh banyak gurunya yang stay di pesantren gitu. Jadi kalau kamu sakit pasti keurus. Terus makan juga di situ dimasakin. Pendidikan juga sekolah gitu. Pasti di situ lancar kan, di situ juga asrama, terus pesantrennya plus gitu. Di situ ada dalam satu wilayah gitu ya. Di situ mikir lah gitu kan. Jadi kayak perang pikiran sendiri. Aduh, pilihannya nggak ada yang lain gitu, maksudnya harus pesantren aja. Tapi emang waktu itu di Mentawai itu yang paling, maksudnya sekolah favorit orang-orang tuh yang di kecamatan itu sih, yang paling terdekat lah dari kita. Karena kalau di waktu itu belum ada sekolah SMP di kampung saya. Kalau sekarang alhamdulillah udah ada. Udah saya diam dulu tuh, berpikir dulu. Akhirnya saya memberikan jawaban, oke mantap nih, gitu mantap saya, oke saya ikut ke pesantren. Beneran kakak, iya saya ikut gitu. Akhirnya kakak saya izin ke orang tua kan. Kamu beneran mau? Sebenarnya ke saya lebih meyakinkan ke saya, kamu beneran mau? Iya nggak apa-apa. Daripada saya nganggur, saya gitu pikiran, pikiran anak kecil ya. Bokap, ayah saya waktu itu memberikan opsi ya. Ada, kamu bisa tetap di kecamatan, misalnya nanti diusahakan gitu. Tapi tinggalnya di saudara, bukan di asrama gitu. Kan kalau orang Kristen itu dia juga punya asrama. Ya. Tapi beda mungkin sama kita ya. Kalau pesantren itu menurut saya lebih bagus untuk asramanya kalau dibandingkannya. Kalau orang tua nggak terlalu mempermasalahkan. Ya udah kalau seandainya memang mau gitu, terus kamu siap untuk masuk Islam, itu resikonya kamu bakal beda agama sama kita gitu. Terus pokoknya semuanya akan berbeda gitu ya. Ya saya siap. Pokoknya saya risiko nggak sekolah itu saya nggak mau gitu. Akhirnya jadi deh tuh, ayah saya setuju. Kalau ibu saya ya sih saja, maksudnya ibu saya bapak saya setuju, ibu ikut aja gitu. Lagi itu di pesantrennya, singkatnya nyampe kita di pesantren, baju saya pun juga diganti ya, kan dari yang bebas, yang biasa aja gitu, pendek-pendek gitu. Di pesantren harus pakai kerudung, terus bawahannya rok dan pakai baju panjang. Seperti itu. Jadi stylenya ganti semua. Bukan agamanya aja yang ganti. Di situ di pesantren itu kita diajarin dulu ya. Pokoknya disambut dengan baik sama kiainya di situ, ya almarhum Kiai Bashir Gani ya. Beliau udah nggak ada. Tapi maksudnya saya kenal sangat baik lah waktu itu di pesantren itu. Ada jasa-jasa beliau juga. Kita masuk Islam, beliau yang mensyahadatkan ya. Pesantren kakak saya ini pintar juga dia. Jadi saya dimasukin ke pesantren, dia keluar dari pesantren itu. Ya. Kenapa? Karena mungkin dia pengen merasakan sekolah di umum. Nah,
Jadi terus katanya biar saya juga tidak tergantung sama dia gitu katanya ya. Kamu cari biar mandiri gitu. Jadi akhirnya saya ditinggalin di pesantren dan saya ikut-ikut aja. Saya ikut-ikut aja waktu itu. Kakak saya keluar, dia pindah ke Padang, saya di Maninjau. Masih di Maninjau. Saya di Maninjau. Karena emang pesantren itu emang untuk salah satu binaannya itu untuk anak mualaf. Kita itu disahadatkannya setelah 3 bulan di pesantren. Jadi menunggu momen Ramadan. Jadi saya dimasukkan ke pesantren tidak disyahadatkan dulu nih. Oh, Dikasih pemahaman tentang keislamannya, lalu diajarkan bacaan sholat, lalu kemudian kita udah masuk kelas nih, udah masuk kelas kan di situ kan pesantren sekolahan juga ya sama sekolahnya gitu, bukan bukan pesantren ini pesantren yang plus sekolahan gitu. Jadi udah masuk kelas gitu kita diajarkan apa ya huruf-huruf Arab yang Hijaiyah, pemula hijaiyah. yang hijaiyah, lalu kemudian ngaji sama bacaan sholat sih yang paling dimantapkan nih gitu. Alhamdulillah saya karena di situ tuh sistemnya satu anak mualaf itu dididik sama satu kakak yang udah senior, ngambil satu anak yang harus diajarkan yang mualafnya ya. Alhamdulillah karena mungkin karena di situ banyak mualafnya ya, jadi mungkin diaturlah kayak gitu aturannya. Alhamdulillah saya seminggu itu hafal bacaan sholat. Kayak kita Masya Allah. menghafalkan bacaan sholat itu kayak dikasih reward. Jadi kita emang kayak ngebut-ngebutan gitu. Semangat juga ya? Iya, saya udah hafal duluan loh ini gitu. Saya udah hafal sampai sini gitu. Jadi setiap hari kayak gitu. Ada di oleh pesantren jadi ngikutin aturan semua yang ada di pesantren gitu. Tapi emang disyahadatkannya ini mungkin nggak tahu ya, mungkin maksud kiainya itu kenapa harus menunggu momen ini Ramadan gitu. Mungkin nggak tahu saya alasannya apa gitu. Mungkin karena dididik mentalnya dulu nih gitu biar nggak pelin-pelan mungkin ya, kalau udah disyahadatkan duluan tiba-tiba pengen balik lagi gitu mungkin ya, bisa jadi gitu. Kita udah dikasih tahu nih semua mualaf itu akan disyahadatkan di malam. Jadi kita buka bersama masyarakat setempat. Mereka diundang ke pesantren untuk menyaksikan persyahadatan mualaf ya. Kemudian setelah buka puasa, sholat maghrib, setelah itu ini momen mensyahadatkan kita semua. Proses untuk syahadat itu pun kita diarahkan gitu, diarahkan sama ustadznya harus mandi wajib. Kita disuruh mandi wajib semuanya yang mau syahadat. Udah kita juga dikasih apa namanya itu semacam sertifikat mualafnya dapat. Udah gitu udah ngikutin ya udah alhamdulillah gitu. Alhamdulillah udah Islam lah di situ awalnya. Awal memeluk Islam di sana dan menuntut ilmu juga di situ. Kalau awal saya lebih menyorotnya itu ke taharonya ya. Oke. Bersuci, iya bersuci. Orang Islam itu sangat bersih dalam hal bersuci. Mandi kita ada aturannya, ya. Orang yang berhadas besar, haid kayak gitu. Kita setelah haid gitu, setelah menstruasi, kita ada aturannya untuk harus mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah, gitu. Itu salah satu, itu beda banget. Di Kristen nggak ada aturan seperti itu. Terus kemudian tentang halal haramnya gitu, lebih ke fikih juga banyak pula yang bertentangan gitu. Halal haramnya kalau di Kristen tuh kayak semuanya itu kayak dimakan halal gitu. Seperti, tapi biarpun waktu saya Kristen nggak pernah makan anjing ya, tapi saya ngelihat orang Kristen yang dari teman-teman saudara-saudara yang dari Batak, orang Batak, dia makan anjing. Cara penyembelihannya pun itu sangat memprihatinkan ya menurut saya. Itu anjing dimasukin dalam karung, terus digebuk sampai mati anjingnya, lalu dipotong-potong lah, diproses, diolah gitu, diolah menjadi sebuah makanan gitu. Lebih ke galaunya kenapa saya harus masuk Islam? Enggak sih, enggak ada penyesalan enggak, karena justru saya bersyukur bisa menjadi seorang Islam ya yang diatur hidupnya sedemikian rupa dengan hukum yang masuk akal gitu menurut. Mungkin ke orang tua gitu, ke orang tua kita tidak bertentangan sih sama orang tua, masalah di keluarga itu nggak ada pertentangan terhadap agama pun, perdebatan juga enggak, tapi lebih ke kayak kasihan gitu. Justru saya kan paham nih yang belum masuk Islam, teman-teman yang belum masuk Islam gitu. Pokoknya orang-orang yang belum masuk Islam itu kan pasti dia akan kena hukum sendiri ya gitu. Nah, saya memikirkan keluarga, terutama orang tua gitu. Bagaimana ya gitu mengajak orang tua saya dan keluarga saya supaya masuk Islam gitu.
dan kunci untuk masuk surga. Biarpun kita yang udah Islam ini belum dijamin masuk surga, tapi salah satu kuncinya yang kita harus ketahui itu syahadat kan. Nah itu yang menjadi ujian saya banget itu. Jadi tiap saat gitu terpikirkan terus gitu. Yang kadang membuat saya menangis gitu, menangis kalau mengingat keluarga yang masih non gitu. Di keluarga tuh baik, saling support, saling mendukung itu masih ada gitu. Bahkan saya sekolah selama di pesantren yang bantu membiayai orang tua gitu. Tapi Masya Allah. iya orang tua saking sebaik itu loh gitu. Tapi emang hidayahnya belum ada karena kita memang udah pernah mengajak juga ya, dulu pernah mengajak saya waktu masih di pesantren itu, kita pernah ngajak bapak karena kuncinya emang banyak kan di bapak ya waktu itu ya. Kalau bapak siap nih masuk Islam, ibu dan yang lain mungkin akan mengikuti gitu. Kalau bapak kan termasuk yang dilihat ya petingginya, jadi mungkin ada powernya lah untuk Yap. keluarganya gitu. Saya pernah ngajak, tapi jawaban beliau, ngapain saya harus mengikuti Islam, sedangkan orang Islamnya sendiri aja sama kita, bedanya apa? Ya sedih, kalau dibilang sedih gitu, saya sedih. Apalagi sekarang tuh, aduh, udah nggak ada bapak saya. Oh, Jadi apa ya? Januari tahun ini nih, awal tahun, tanggal 2 Januari beliau nggak ada. Beliau punya riwayat darah tinggi ya. Darah tinggi, kemudian memang tidak mau dikontrol ya, karena kayaknya dikontrol itu kayak banyak larangan katanya. Jadi akhirnya udah over banget, jatuh dan pembuluh darahnya pecah. Ya itulah, itunya menyebabkan meninggal. Kalau masih hidup itu kan kita masih ada kesempatan ya, untuk betul. selalu mengasih tahu dan mengajak gitu. Mendoakan pun ya kita masih tahu lah, masih terbayang, masih ada kesempatan untuk mengajak lah. Ya. Tapi sekarang apa? Maksudnya ketika udah nggak ada, terus saya bingung gitu. Maksudnya apakah nanti Allah akan memberikan, ya kita nggak tahu ya. Yang saya tahu orang Kristen tuh enggak gitu. Iya, salah Abu Thalib aja yang pamannya Nabi, yang ya mungkin hampir sama ya kayak bapak saya mensupport Ya. saya gitu, mensupport Nabi juga dakwanya gitu ya. Bapak saya juga ketika saya Islam awal-awal sampai saya di pesantren, sampai saya itu disupport gitu. Bahkan dibelain kalau ada yang mengarah kayak membuli gitu, membuli saya waktu itu. Dibelain waktu itu. Tapi kenapa, maksud sekelas Abu Thalib aja itu masih ada siksaannya gitu, apalagi yang kita bukan siapa-siapa. Saya cuma minta kepada Allah, ya nggak tahu ya, saya nggak ngerti. Ketika saya mengetahui bahwasanya doa kita itu tertolak ya, terhalang karena agama gitu. Karena saya pernah mendapatkan pelajaran itu, kalau kita beda agama itu tertolak doa kita ke orang tua. Waktu masih hidup itu mungkin yang diterima kalau kita minta hidayah. Tapi kalau kita minta ampunan, Minta kebaikan. ya Allah, kalau kayak Robbi firli walidayya gitu kan, minta ampunan untuk kedua orang tua saya, sedangkan agamanya beda. Yang saya tahu, yang pernah saya belajar itu terhalang doa itu. Tapi kecuali kita minta hidayah, ya Allah berikan hidayah kepada kedua orang tua saya, itu insya Allah ya, insya Allah. Itu waktu masih hidup ya tetap saya, bahkan sekarang pun ke ibu ya, karena Ibu yang masih udah ada ada ibu, ya? karena masih ada ibu dan keluarga yang masih non, tetap saya doakan gitu. Yang jadi bingung itu, biarpun orang tuanya yang si bapak udah nggak ada gitu, tetap saya minta sama Allah, biarpun saya ngerti itu mungkin bertentangan gitu ya, tetap saya minta dilapangkan dalam kuburnya gitu. Nggak tahu saya ada larangan keharamannya apa enggak ya, tapi tetap saya minta gitu, nanti maksudnya nanti di akhiratnya dipertemukan gitu di surga gitu. Tapi saya di sisi lain saya tahu itu nggak bakal gitu. Di Islam itu masih sekolah ya, posisinya masih sekolah SMA, pulang. Kalau di kampung itu saya pernah ada yang menarik kerudung saya nih. Jadi masih keluarga, masih tante saya ya. Ketika saya main, saya pakai kerudung saya ini ditarik sama tante saya. Ini kamu ngapain pakai kayak ginian? Emang ada pakaiin keluarga kita kayak gini? Ini kamu namanya sombong.
digituin. Sombong, pengen terlihat beda sendiri. Waduh. Akhirnya saya cuma bisa nangis dan pulang ke rumah. Saya ditanya sama ibu, kenapa? Saya bilang, saya ditarik, kerudung saya ditarik dan digituin lah sama tante saya, dimarahin. Saya nggak boleh pakai kerudung. Bapak saya dengar waktu itu, langsung samperin tuh, tante saya. Nggak ada urusan kamu sama anak saya gitu. Anak saya biarpun saudara, tapi yang ngurusin anak saya. Jadi apapun yang dia kenakan, selagi itu menurut agama dia benar, tidak ada orang lain yang membuli gitu. Tidak ada orang lain bully. Kalau mau bully anak saya silakan sama saya dulu gitu, nggak boleh. Gitu. Pokoknya intinya bapak saya nggak boleh saya disakiti sama orang gitu. Makanya itu yang membuat saya, ya Allah sayang sekali gitu, maksudnya kenapa nggak ada hidayah dulu sebelum meninggal. Ya itu agak sedih banget lah di situ.